saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Bapa Surgawi, kami bersyukur ya Tuhan, kami diingatkan kembali akan segala anugerah kemurahan yang Kau berikan kepada kami. Bapa Surgawi, tatkala memberikan kesempatan demi kesempatan dalam kehidupan kami sebagai umat untuk melayani Tuhan, bila kami pergunakan semaksimal mungkin untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami tidak undur, tidak jauh lagi dari hadapan-Mu ya Tuhan. Semakin hari semakin meneguhkan diri kami, untuk kami semakin bergiat melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, menolong kami mengurapi hamba-Mu. Kebenaran firman Tuhan menjadi berkat, kekuatan iman dalam kehidupan kami semua jemaat di tempat ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita malam hari ini. Kita akan membaca di dalam kitab Amos. Dalam perjanjian lama kitab Amos pasal yang kelima. Amos pasal 5 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-24. Amos pasal 5 ayat 21 sampai dengan ayat 24. Sudah menemukan, saya akan membacakan firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Amos pasal 5 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-24. Alkitab kita mengatakan demikian. Judul perikopnya adalah ibadah Israel dibenci Tuhan. Aku membenci, aku menghiraukan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban bakaran dan korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu rupa lemak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. 25. Tetapi biarlah keadilan menggulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang kasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan kita pada kesempatan malam hari ini mengambil satu judul, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara sekalian, di dalam kehidupan umat manusia di dalam dunia ini, sejak masa penciptaan saudara sekalian sampai pada masa sekarang ini, maka banyak orang suka sekali untuk menyenangkan, menyembah nama Tuhan, tanda petik, menurut Allah mereka masing-masing, menurut kepercayaan mereka masing-masing. Sejak penciptaan sampai pada masa sekarang ini, orang mengenal, bahkan orang suka sekali menyembah nama Allah mereka. Mereka memuja, mereka memuji, juga menyembah di dalam agama mereka, di dalam kepercayaan mereka. Bahkan ada kepercayaan khusus, orang tidak lagi menyembah kepada Tuhannya, dalam arti mereka menyembah kepada Allah yang benar, tapi mereka juga menyembah kepada dewa-dewa mereka. Juga mereka menyembah kepada sesuatu yang mereka anggap dalam dunia ini sebagai sesuatu yang mendapat ada kekuatan di dalam pribadi tersebut. Orang menyembah gunung, orang menyembah sungai besar, orang kemudian juga menyembah batu-batu besar, kemudian juga pohon-pohon besar. Ada satu kepercayaan dinamisme, mereka menyembah kepada kepercayaan tersebut. Pada dasarnya Bapak Ibu sekalian, mereka ingin menyembah, itulah sebagai sesembahan mereka, yang mereka anggap bisa memberikan keuntungan di dalam hidup mereka. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, kemudian orang mulai menyembah kepada alam semesta yang diciptakan Tuhan. Ya, orang-orang Mesir pada zaman dahulu mereka menyembah dewa matahari. Mereka anggap dewa matahari itu memberikan satu keberuntungan dalam kehidupan mereka, bisa menolong kepada orang-orang Mesir. Orang menyembah bulan, bintang, dan sebagainya. Semua apa yang dianggap sesuatu yang terbesar dalam dunia ini, orang mulai menyembah. Orang suka menyembah pribadi-pribadi tersebut.
Di dalam kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita melihat bersama-sama bagaimana seorang Nabi Amos memberikan satu bentuk peringatan kepada umat Allah pada masa itu. Apa yang diperingatkan Amos, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di dalam teks kita malam hari ini dikatakan bahwa ketika waktu itu umat Israel tidak lagi menyembah Allah yang seharusnya disembah oleh Allah mereka, ternyata sekalian mereka justru menyembah sesuatu yang sifatnya itu bukan lagi sebagai pribadi Allah yang hidup yang disembah oleh orang Israel. Sehingga di dalam kebenaran firman Tuhan, Amos memberikan satu bentuk nasihat kepada umat Israel supaya umat Allah, umat Israel menyembah, menyenangkan hati Tuhan yang sesungguhnya, menyembah kepada Allah yang sejati. Saudara sekalian, malam hari ini kita akan melihat dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara, mari kita akan melihat bersama-sama mengapa Amos memberikan satu bentuk pengajaran kepada umat Allah supaya mereka menyenangkan hati Allah dengan tulus, dengan ikhlas, dengan hati yang sesungguhnya jujur di hadapan Allah. Saudara, mengapa Amos memberikan pengajaran demikian? Saudara sekalian, karena Amos hal yang pertama melihat ada satu bentuk kebusukan moral dan kegiatan yang sifatnya adalah religius. Ini yang dilihat oleh Amos pada waktu itu ketika umat Allah, mereka tidak lagi menyembah Allah dengan hati yang jujur, hati yang benar kepada Allah, tetapi dengan bentuk kebusukan moral dan kegiatan yang sifatnya religius. Maksudnya apa, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian? Saudara, dalam tatanan agama Yahudi, agama Israel, ada sesuatu yang namanya itu adalah satu liturgi. Nah, liturgi itu merupakan satu bentuk ibadah yang dilakukan umat Israel yang begitu dilakukan dengan kesungguhan hati. Ada hukum Taurat, hukum-hukum yang lain itu dilakukan sedemikian rupa umat Israel kepada Allah. Tetapi Bapak Ibu sekalian, segala hukum-hukum tadi dilakukan dalam satu ibadah ritual itu sebagai bentuk topeng bagi orang-orang Israel pada masa itu. Karena apa, Bapak Ibu sekalian? Ternyata di dalam kehidupan umat Allah terlihat bagaimana Amos melihat ada satu bentuk kebusukan moralitas yang dilakukan oleh umat Israel pada masa itu, yang dilakukan dengan kesungguhan hati kepada Allah, sehingga dikatakan itu satu bentuk kebusukan moral dan juga dikatakan kegiatan yang sifatnya religius, yang hanya dapat dilihat oleh tatapan manusia sebagai bentuk ritualitas yang dilakukan begitu saja. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, seringkali tanpa kita sadari bersama-sama, ibadah yang kita lakukan hanya sebatas sebagai satu ritualitas belaka. Seringkali kita mengingat, oh ini hari Jumat, besok hari Minggu kita datang beribadah. Hanya sebatas sebagai kegiatan ritualitas yang kita lakukan kepada Allah, tanpa ada satu persiapan hati untuk kita beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara, ini satu bentuk kegiatan sifatnya adalah ritualitas religius yang kita lakukan tanpa mempersiapkan diri bahwa ibadah adalah sesuatu yang sebetulnya adalah menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ibadah seharusnya adalah satu bentuk persiapan. Mengapa saya katakan demikian? Karena di dalam ibadah adalah satu bentuk persiapan hati kita untuk datang kepada Allah. Itu perlu dipersiapkan. Saudara, satu kali saya berjumpa dengan jemaat Tuhan di Bromo, dia katakan demikian, Pak, kalau saya datang kepada Tuhan, saya datang beribadah. Saya ini datang mencari Tuhan, tetapi juga mencari berkat. Saudara sekalian, saya tanggapi perkataan ibu ini, Bu. Ibu agak sedikit keliru, Bu. Ibu ke gereja, ibadah, cari Tuhan, betul. Tapi cari berkat, saya rasa ini perlu dikoreksi kembali. Mengapa? Karena banyak orang datang di gereja itu bukan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, tetapi mencari berkat yang lain sekalian ya. Ada banyak berkat-berkat yang lain yang dicari orang selama ini datang ke gereja, datang beribadah. Ini perlu dikoreksi kembali Bapak Ibu Saudara. Kita datang kepada Tuhan adalah satu bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Mencari Tuhan bukan mencari yang lain Bapak Ibu Saudara. Nah, seringkali banyak orang datang di gereja mencari Tuhan, tapi juga mencari yang lain. Akhirnya ketika mereka tidak mendapatkan sesuatu yang diharapkan, akhirnya apa Bapak Ibu Saudara? Orang ini kecewa, mundur dari gereja, meninggalkan persekutuan, meninggalkan gereja, dan mencari ibadah-ibadah yang lain.
yang dimana ibadah itu bisa memberikan keuntungan di dalam dirinya. Nah, saya rasa ini sesuatu yang perlu diluruskan kembali Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Di dalam ibadah kita kepada Tuhan adalah kita mempersiapkan diri di dalam ibadah kita secara pribadi kepada Tuhan tanpa kita mencari yang lain. Karena di gereja yang siapa yang kita cari? Tuhan kita. Nah, masalah yang lain-lain nanti adalah urusan Tuhan. Nah, kalau kita mencari Tuhan dengan kesungguhan hati kita kepada Allah, ketulusan hati kita, kemurnian hati kita, segala sesuatu yang kita perlukan, Tuhan bisa cukupkan untuk kita semuanya. Karena Tuhan memberkati dalam hidup orang yang sungguh mencari Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam pribadi percakapan yang saya katakan, Bu, kita ini keliru loh, Bu. Kalau datang kepada Tuhan itu kemudian cari yang lain. Seharusnya di dalam ibadah tadi, sebelum kita datang di gereja, kita ini perlu mempersiapkan diri terlebih dahulu. Mengapa banyak orang datang di gereja tidak mendapatkan apa-apa, ya? Karena dia menginginkan apa-apa di dalam ibadah itu sekalian, karena tidak mempersiapkan diri. Ibadah adalah satu bentuk persiapan di mana kita datang kepada Allah yang layak kita sembah, bukan untuk kepentingan diri kita, Bapak Ibu Saudara. Kita datang kepada Sang Tuhan kita, di mana Tuhan kita itu layak kita sembah. Itu cukup bagi kita untuk mencari Tuhan. Jadi kalau kita mencari Tuhan, datang kepada Allah, maka di rumah itu perlu persiapan dulu. Oh, hari ini hari Jumat, oh ini hari Minggu saya datang di gereja, perlu persiapan dulu. Apa yang saya lakukan nanti di gereja, saya harus memuji Tuhan. Apa yang saya lakukan di gereja, saya harus memberikan sesuatu kepada Allah yang sifatnya kita memberikan dengan penuh syukur, dengan penuh pengorbanan kepada Allah. Diberikan dengan tulus hati kepada Tuhan. Saudara, Tuhan akan memberkati ibadah kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, berbeda dengan apa yang dilakukan oleh umat Yahudi pada masa itu, Bapak Ibu sekalian, mereka menganggap bahwa ibadah itu sebagai satu bentuk tradisi, sebagai ritual yang mereka lakukan sedemikian rupa dalam ibadah mereka, sehingga mereka tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan di dalam ibadah mereka sekalian, dikatakan Tuhan itu muak, ya. Tuhan itu melihat segala apa yang dilakukan umat Israel, persembahan yang mereka lakukan itu sebagai satu bentuk hal yang memuakkan hati Allah. Percuma, Bapak Ibu Saudara, sia-sia apa yang dilakukan oleh umat Israel bagi Allah, itu kejijikan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita perlu mempersiapkan diri kita, hati kita untuk datang kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, dalam kebenaran firman Allah ini kita melihat bahwa Amos memberikan peringatan kepada umat Allah supaya mereka beribadah, mencari Allah, menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Amos melihat ada kebusukan moral, ada kegiatan yang dilakukan umat Allah sebagai sesuatu yang sifatnya adalah religius, yang tidak ada artinya sama sekali. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, Amos memberikan nasihat kepada umat Allah supaya ibadah mereka yang dilakukan itu bukan sebagai satu bentuk ritualitas, kebusukan moral hati mereka kepada Allah, tapi Amos juga memberikan nasihat supaya itu bukan sebagai bagian formalitas yang hampa, saudara. Ibadah umat Israel dilakukan sebagai formalitas yang hampa. Mengapa? Karena tadi mereka ada aturan-aturan di dalam melakukan ibadah. Ada tata cara yang dilakukan oleh umat Tuhan sedemikian rupa sebelum mereka datang kepada Allah. Harus menyucikan diri terlebih dahulu, kemudian mengorbankan ini, memberikan korban itu, korban ini, dan sebagainya. Tapi itu di hadapan Tuhan sebagai satu formalitas yang hampa, saudara. Seringkali dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, ibadah yang kita lakukan sebagai formalitas. Artinya apa? Kita hanya melakukan tugas kita. Oh, ini hari Minggu, kalau saya tidak datang di gereja kan tidak enak sama tetangga sebelah, ya Bu. Tetangga sebelah saya kan belum Kristen, saya orang Kristen, nanti kalau hari Minggu tidak ke gereja kan tidak enak. Kemudian kita lakukan itu sebagai satu bentuk formalitas, sesuatu yang kita lakukan hanya sebagai aturan kita di orang Kristen. Bapak Ibu sekalian, ibadah yang kita lakukan demikian adalah ibadah yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Ada satu bentuk keterpaksaan dalam diri kita untuk datang kepada Allah. Ada satu bentuk ketidakrelaan dalam hati kita untuk datang kepada Allah. Sehingga artinya segala sesuatu yang kita lakukan adalah formalitas, hanya sebagai tata cara ibadah orang Kristen yang ya setiap minggu datang di gereja.
Bapak Ibu, saudara-saudara, saya ingat beberapa tahun yang lalu ketika saya sekolah Alkitab, Bapak Ibu saudara, 5 tahun sekolah Alkitab. Saudara, dalam sekolah Alkitab, seluruh mahasiswa itu harus hidup di dalam satu bentuk perkumpul bersama-sama, hidup di asrama gitu ya, tidak boleh tinggal di luar, di asrama. Nah, ketika para mahasiswa, dari mahasiswa baru sampai mahasiswa terakhir, skripsi mau selesai begitu, selama 5 tahun tinggal di asrama, kayak di penjara begitu sekalian ya. Nah, di asrama itu ada aturan mainnya, ada jam-jam tertentunya, tidak boleh sembarangan seperti di luar rumah begitu, tidak bisa. Setiap hari hari Selasa sampai hari Jumat itu ada doa pagi. Ya, karena hari Senin itu kita akan pulang dari weekend, Minggu malam kan sudah mungkin dosen berikan kebijakan supaya mahasiswa yang Senin ada doa pagi, ya, bisa karena pulangnya agak malam, bisa tidurnya mungkin bangunnya agak siang. Tapi hari Selasa sampai hari Jumat, Bapak Ibu saudara, jam 4:30 itu sudah dibel. Jadi 4:30 itu di asrama putra sama putri itu ada bel besar begitu, dibel gitu ya. Bangun semua, ya, bangun semua, harus mempersiapkan diri nanti jam 5 harus siap di chapel, gereja kecil begitu, ibadah sama-sama, persekutuan doa pagi bersama-sama. Itu selama 5 tahun, Bapak Ibu saudara. Saudara bisa membayangkan, Bapak Ibu sekalian, selama 5 tahun kita dikondisikan semacam itu. Nah, bukan berhenti sampai di situ. Nah, kemudian 5:30 kita harus membersihkan seluruh ruangan tempat kita kuliah. Mahasiswa di jadwal ya. Dan ruang ABC itu semua mahasiswa harus sapu, ngepel, termasuk ngepel, cuci toilet, WC, kamar mandi, harus. Itu kewajiban tugas bagi seorang mahasiswa selama 5 tahun, Bapak Ibu sekalian, harus bekerja begitu setiap hari, bekerja demikian. Tidak boleh kalau mereka dilihat ada kepala kelasnya, oh ini belum kerja, dihukum sekalian 2 kali kerja. Itu tiap hari. Nanti setelah itu 5:30 mandi, kemudian jam 6:30 kita makan pagi sama-sama. Setelah makan pagi sama-sama, seluruh mahasiswa tidak berhenti di situ. Piring digeledah, tinggal enggak, Bapak Ibu Saudara. Ada jadwalnya, namanya cupir, cuci piring. Ya, itu ada timnya. Nah, timnya ini harus ambil semua makan piring-piring yang dipakai tadi ya, kumpulin semua. Kemudian cupir, cuci piring sampai sekitar 15-20 menit begitu, ada kelompoknya begitu. Kemudian jam 7 kita kuliah. Jam 7 kita kuliah sampai 1:30 siang. Setelah itu kita makan siang sama-sama, kemudian cupir lagi, istirahat 2 jam. Sekitar jam 4 kita aktivitas sekali. Sabit rumput sekalian. Ngarit ya, karena di kampus saya dulu itu dekat itu banyak rumput-rumput liar. Ngarit tiap hari sekalian. Itu kerjaan tiap hari. Kemudian sore istirahat, mandi, kemudian makan malam, kemudian belajar lagi sampai jam 10 malam, istirahat, kemudian masuk kamar, lampu harus mati. Itu tiap hari begitu, sampai 5 tahun. Bapak Ibu sekalian, bisa kita bayangkan ya bagaimana jenuhnya kita ketika sebagai mahasiswa, kita masih muda, kita mau kemana-mana tidak bisa. Jadi ada jam-jam tertentu yang kita bisa keluar. Misalnya hari Rabu, kaum wanita boleh keluar, tapi dibatasi. Kalau mereka kuliah tidak boleh keluar. Siang istirahat keluar, mau beli sabun odol itu boleh, masuk lagi di kampus ya, tidak boleh keluar kemana-mana. Kemudian yang pria hari Kamis dibatasi, Bapak Ibu Saudara, asrama putra sama putri tidak boleh pacaran. Nah, ini ada satu bentuk sebetulnya ada satu kejenuhan dalam diri kita ya. Itu yang kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai mahasiswa. Saudara sekalian, seringkali ibadah yang kita lakukan di asrama, di chapel, sebagai satu bentuk formalitas yang hampa. Karena apa? Karena mahasiswa akan dipicu demikian rupa tiap hari belajar, tiap hari bikin tugas ini itu. Kadangkali ibadah di chapel, Bapak Ibu Saudara, ibadah yang ya rasanya terpaksalah ibadah. Karena kalau tidak ibadah nilainya dikurangi. Tiap hari dikondisikan semacam itu. Tetapi kita juga bersyukur Bapak Ibu sekalian, dengan kondisi semacam itu akhirnya kita menjadi hamba Tuhan terlatih.
Ya tahu, dari dulu sudah dibiasakan doa pagi, jam 5 datang di gereja sudah biasa. Ya kalau tidak dibiasakan begitu, bagaimana kita bisa doa pagi kan begitu? Kan tidak terbiasa. Belum yang lain-lain Bapak Ibu sekalian, ada jam-jam tertentu, ada aturan-aturan tertentu yang mendisiplin kita untuk kita ini mentaati segala aturan di dalam kampus tersebut. Nah, di dalam kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu sekalian, kita melihat bagaimana umat Tuhan yang melakukan sesuatu tindakan ibadah mereka, formalitas yang hampa. Tidak sesuatu hubungan yang baik dengan Allah karena rutinitas, karena merupakan tradisi supaya dilihat ini, oh ini adalah umat Allah, ini adalah umat kepunyaan Tuhan yang ibadahnya dapat dilihat orang lain. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, itu yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, di dalam kebenaran firman Allah, Amos memberikan nasihat supaya umat Allah itu hidup di dalam kekudusan. Hidup yang dikuduskan oleh Allah. Mengapa Bapak Ibu sekalian? Karena umat Tuhan waktu itu hidup di dalam ketidakteraturan. Mereka hidup menyembah kepada para Baal. Menyembah kepada orang pribadi-pribadi yang tidak layak untuk disembah. Maaf Bapak Ibu sekalian, saya ini hari-hari ini kena flu ya, jadi saya minta maaf, tenggorokan saya agak sakit sekali. Ya Bapak Ibu sekalian, jadi Amos memberikan pengertian supaya hidup itu perlu dikuduskan kembali. Karena apa? Karena bukan sebagai formalitas dan ibadah yang kita lakukan, bukan tugas, bukan sesuatu tugas yang kita lakukan, tetapi satu hidup yang perlu dipertanggungjawabkan, hidup yang perlu dikuduskan di dalam kehidupan kita bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini bagaimanakah dalam kehidupan kita bersama-sama sebagai umat Tuhan? Adakah kita merindukan ibadah kita adalah ibadah yang menyenangkan hati Tuhan, bukan ibadah yang melukai hati Allah, ibadah yang tidak menyenangkan, menyukakan hati Tuhan? Malam hari ini biarlah menjadi bagian di dalam kehidupan kita masing-masing sebagai jemaat Tuhan. Mari kita melakukan ibadah kita, ibadah yang sungguh-sungguh memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Naga pujian bersama-sama. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Terima kasih. Mari kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan malam hari ini. Tuhan yang akan menolong kita beribadah yang kita lakukan. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, sertai jalanku, panjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya kekuatan baru, perlindunganku, keselamatanku, ku ingin selalu. Rasa tenang hatiku. Haleluya.
panjang hidupku hanya dekat, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru dalam perlindunganku. Keselamatanku ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu, mari kita ambil bersama-sama. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita sembah Tuhan, kita lakukan Tuhan dalam hidup. Haleluya, haleluya, kami sembah nama Tuhan, kami muliakan, kami agungkan nama Tuhan, kami muliakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah ya Tuhan, kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Dia, kita agungkan Tuhan malam hari ini. Dia layak kita sembah, Dia layak kita muliakan dalam hidup kita. Dia Raja dan segala Raja yang layak kita agungkan dalam hidup kita bersama-sama. Haleluya. Setiap kita menyembah Tuhan, setiap kita menyembah mengagungkan namanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami bersyukur malam hari ini kami mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya Kau Allah yang layak kami sembah dalam pribadi, yang senantiasa tinggal dalam hati kami, dan Kau layak kami tinggikan, kami agungkan dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Lagu terus yang akan menyatakan kebenaran firman-Mu dalam hati kami masing-masing. Menolong kami ya Tuhan.
hari-hari kami semakin membesarkan, mendekatkan diri kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Naikkan doa syukur permohonan kami malam hari ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Untuk kembali Bapak sekalian, akan kepada Paulus. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan sabda Tuhan ya. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan boleh menjadi pedoman di dalam hidup kita untuk melangkah hari demi hari. Amin. Atas nama jemaat dan pengurus ibadah KTM Kamis, kami menyampaikan terima kasih kepada hambanya Pendeta Timotius. Kiranya Tuhan selalu memberkati di dalam setiap pelayanannya. Untuk doa penutup kami serahkan kepada Pendeta Timotius Sogiono. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdiri, kita diri pada kita malam hari ini. Bapa di dalam sorga, terima kasih jikalau Tuhan sudah memimpin ibadah kami pada malam hari ini. Kami berdoa Tuhan memberkati kami semua yang hadir. Saudara-saudara kami tidak bersama-sama dengan kami dimanapun mereka berada. Supaya minggu depan boleh hadir tempat ini memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, teguhkan kami yang ada berbagai macam pergumulan, tantangan, persoalan yang harus kami hadapi. Tuhan kuatkan kami yang sakit, yang lemah tubuh membutuhkan jamahan Tuhan, menjamah kami, menolong kami, menyembuhkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Akhirnya sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini menuju rumah kami masing-masing. Mohon pimpinan, penyertaan Tuhan beserta dengan kami semuanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang kekasih, sekarang pulanglah dan terimalah segala berkat daripada Tuhan. Maka kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Amin.